Mungkin orang kelihatannya gue tenang gitu, tapi di saat itu gue hancur-hancurnya. Niat maaf, gue cuma minta maaf dari hati gue yang paling terdalam. Buat saya JJ gak ada isu. Memang ketika dia cerita banyak sekali posisi-posisi ketika dia bilang bahwa dia sedih, ketika dia cerita tentang tahu pertama apa yang dilakukan, itu benar-benar semua ekspresinya adalah genuine sadness. Jadi memang sedih. Setelah cukup lama bungkam, Raffi Ahmad dan JJ akhirnya buka suara menanggapi skandal perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz Sadiqah dengan Randy Kiernet beberapa waktu yang lalu, yang kemudian viral menjadi perbincangan banyak orang. Raffi Ahmad lantas meminta maaf atas kesalahan adik kandungnya, Syahnaz, pada JJ yang tidak lain adik iparnya. Lebih hebatnya lagi, JJ memaafkan sang istri yang telah main serong. Maka seperti inilah ekspresi sedih Raffi dan JJ yang tidak dapat lagi disembunyikan. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terkuaknya skandal perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dan Randy Kiernet menyisahkan kesedihan yang tidak terperikan, tidak hanya bagi suaminya JJ, melainkan juga keluarga besar Syahnaz sendiri. Dalam hal ini, Raffi Ahmad selaku kakak Syahnaz. Suami Nagita Slavina itu bahkan tak dapat membendung rasa marah, jengkel, dan kesal atas perbuatan yang dilakukan adik bungsunya itu. Dan di hadapan JJ yang merupakan adik iparnya, Raffi Ahmad atas nama keluarga besar meminta maaf atas perbuatan Syahnaz yang kelewat batas. Selain kata maaf, Raffi Ahmad juga berulang kali mengucapkan rasa terima kasih pada JJ yang sampai dengan saat ini masih bersama Syahnaz. Lebih dari itu, Raffi Ahmad juga memuji kebijaksanaan JJ yang sangat matang dan bersikap dewasa, meski kedua hal itu tidak mudah dilakukan. Maka seperti inilah bentuk permintaan maaf Raffi Ahmad yang begitu dalam kepada JJ yang telah memaafkan segenap kesalahan Syahnaz yang dikabarkan telah berselingkuh berulang kali. Gue juga sebagai kakaknya istri lo, dan ya pastinya dari mewakili keluarga besar, gue udah cuma satu kata yang gue bisa katakan sama lo, ya minta maaf. Dan pastinya juga gue sangat ngerti lah, berada di posisi lo itu gak gampang, dan gue juga seorang laki-laki. Ya gue mau marah, gue mau teriak, ibaratnya yang pengen gue lakukan ke adik gue, tapi yes, niat maaf, gue cuma minta maaf dari hati gue yang paling terdalam. Terima kasih karena lu bisa sebijaksana ini. Mungkin kalau dibilang hati seluas samudra, lu udah lebih luas dari itu. Karena pasti berat, gue tahu banget pasti berat. Tapi gue tidak pernah menjudge apapun. Gue pun sebagai manusia itu memang ya kayak gue nggak pernah berani menjudge, karena setiap manusia ya tempatnya salah dan lupa. Gue sebagai pengganti bokap, gue juga shock lah dengan kejadian ini. Gue ngerasa juga, wah, apakah gue gagal
bokap gue, tapi satu sisi juga gitu gue kenapa gitu, dan gue juga ya, tapi gue bener-bener terima kasih sama lu lah, karena pas ada berita itu gue malu ketemu lu. Maksudnya malu tuh ya meskipun ya gue tau lah, maksudnya anjir, adik gue melakukan suatu kekeliruan yang besar. Bagi JJ sendiri tidak mudah berdamai dengan dirinya sendiri untuk menerima dan memaafkan perbuatan istrinya, Shahnaz, yang telah berselingkuh dengan Randy. Begitu perihnya, JJ hingga tak kuasa menahan tangis saat pertama kali mengetahui istri tercintanya telah mengkhianati dirinya demi lelaki lain. Hatinya seperti remuk redam, rasa bingung, gundah gulana dirasakan JJ saat menghadapi ujian yang baginya begitu berat harus ia pikul seorang diri. Terlebih tidak sedikit orang yang mencemooh dirinya yang menurutnya tidak bisa berbuat apapun selain diam dengan perbuatan tercela istrinya yang telah menodai sucinya pernikahan. Dengan suara bergetar, JJ tidak dapat membendung kesedihannya saat menceritakan perselingkuhan istrinya dan apa yang harus dilakukan dirinya menghadapi semua itu. Gue peluk dia. Gue ada salah apa? Di situ gue gak marah sama sekali. Cuma, kenapa kamu bisa ngelakuin ini gitu? Kurangnya apa gitu. Yang pertama sih yang gue rasain ya pas kejadian itu, terus berat banget buat hidup gue, karena gue tuh ke istri tersayangnya ampun-ampunan deh. Gue tuh kayak kacau banget. Mungkin orang kelihatannya gue tenang gitu, tapi di saat itu gue hancur-hancurnya. Gue setiap sholat pun gue nangis, kayak ya Allah tolong gue bisa lewatin ini gitu. Saat itu gue emang sering kayak apa ya, gue selalu cari cara buat kayak gue harus keluar nih dari permasalahan ini. Kayak gue lariin ke anak kayak, tapi kayak masih berat gitu. Kayak gue tuh orangnya emang kayak orangnya diem, kayak nggak mau cerita ke siapa-siapa gitu loh. Meskipun kondisi lagi berat gitu, harus kan gue cerita, punya teman sharing. Saat itu gue pendem sendiri. Yang gue lakuin cuma berdoa, ya Allah tolong gue bisa lewatin masalah ini. Kata orang sih mungkin 5 tahun adalah cobaan pernikahan ya, tapi beruntung di situ gue bisa lihat Nanas akhirnya berubah ya. Gue sih yakin dia nggak akan ngulangin kesalahan yang sama. Gue tetap jaga nama baik istri gue. Tidak ada yang menyangka jika JJ akan memaafkan kesalahan istrinya yang telah menusuknya dari belakang. Meski telah patah sayap-sayap cintanya, JJ tetap merangkul Shahnaz. Lebih hebatnya lagi, JJ tidak menaruh dendam pada siapapun, pada pihak manapun atas kesalahan yang telah diperbuat istrinya. Di atas cinta dan kasih sayang ialah ikhlas. Itu juga dilakukan JJ untuk menerima cobaan dalam rumah tangganya yang tidak mudah untuk dilewati, kecuali dengan linangan air mata. Mendengar ucapan JJ yang tulus yang keluar dari hatinya paling dalam, Raffi Ahmad tampak ikut terharu. Ia sadar apa yang dirasakan JJ tidak mudah untuk dilewati. Karena hal itulah tidak ada kata yang dapat ia sampaikan selain terima kasih kepada JJ. Gue nggak ada dendam sama pihak manapun. Gue nggak tahu, mungkin gue semua pasti dibalik masalah yang berat kemarin pasti ada, Allah pasti ngasih balasan yang lebih baik buat gue, insya Allah. Pun berat, tapi gue tidak ada dendam sama sekali. Ya semua pernikahan, nggak pernikahan juga sih, semua hubungan relationship sama orang, mau sama teman, mau sama semuanya kan ada suka dukanya. Jadi aku sih nggak pernah ambil pusing yang kayak gitu-gitu, jalanin aja sih. Melengkapi, saling kita juga menerima kekurangan dan
kelebihan masing-masing. Paling penting ya kita berdua saling saling terbuka aja satu sama lain. Jika menengok lagi ke belakang, jauh sebelum Raffi Ahmad meminta maaf kepada JJ atas kesalahan yang diperbuat adiknya Shahnaz, pembaca tarot Velin Ratu Ayu pernah menerawangnya. Dan apa yang disampaikan Velin pada waktu itu kini terbukti. Setidaknya ada peran Raffi sebagai kakak tertua yang mencoba meredam kisruh rumah tangga adiknya Shahnaz. Sebagai orang yang dituakan, Raffi dengan bijak mengambil alih tanggung jawab. Dan dengan kebesaran hati, seorang Raffi meminta maaf pada JJ. Seorang R ini orangnya kan humble dan juga dia juga orangnya peduli, sangat peduli ya. Kalau dia bisa menolong orang, apalagi menolong orang teman dekatnya, dan apalagi orang ini sudah di teman dekatnya dan juga sudah pernah disakitin oleh keluarganya dia. Itu antisipasi yang paling bijaksana buat aku untuk satu keluarga besar ini. Karena kan kalau dibilang ya, apalah artinya uang kalau kita tidak bahagia. Tapi tapi kita akan merasa gini, aku punya uang tapi aku bisa membuat orang bahagia dan juga damai, itu kan akan lebih berarti gitu loh. Jadi itu yang dilakukan seorang R ini. Jadi menurut aku ini suatu hal yang bijaksana dan juga sangat aku bilang smart sih ya untuk meredam. Karena kalau nggak diredam dengan seperti itu, dengan secara kekeluargaan dan personal, ini tuh nanti ranahnya akan panjang nih. Ada campur tangan keluarga besar dari bukan hanya dua pihak ya, artinya 4 buah keluarga ini, dimana untuk istilahnya ya udahlah bagaimana caranya kita bisa meminimalis permasalahan ini supaya tidak berkelanjutan. Tapi di sini aku melihat kalau perasaan yang sesungguhnya itu perasaan marah, perasaan emosional ya, tapi pada akhirnya dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan juga itu tadi tujuannya adalah untuk meredam, karena untuk mengantisipasi agar berita-berita yang tidak mengenakan itu cooling down. Kalau nanti ini dibiarkan terus dipertontonkan yang sesungguhnya, nantinya kedepannya itu akan ada berita-berita yang lebih panas lagi. Makanya seorang suami di sini aku melihat sangat bijaksana sekali memutuskan untuk meredam dengan cara dia mengalah. Permintaan maaf Raffi dan kebesaran hati JJ memaafkan segenap kesalahan istrinya yang telah berselingkuh berkali-kali menuai tanggapan dari banyak orang. Baik Raffi maupun JJ sama-sama menjadi sorotan atas tayangan podcast keduanya belum lama ini. Raut kesedihan JJ saat mengetahui istrinya berselingkuh juga tidak luput dari perhatian banyak orang. Lantas, seperti apa pakar mikroekspresi membaca bahasa tubuh Raffi dan JJ saat menyinggung perselingkuhan yang dilakukan oleh Shahnaz? Saya melihat bahwa ketika Raffi melakukan permintaan maaf, mukanya menunjukkan keseriusan. Dia muka serius, nggak bercanda, nggak ketawa, nggak sambil senyum gitu ya. Cuman plus satu lagi, ketika dia bicara hal-hal yang terkait tentang menuju ke permintaan maaf tersebut, rata-rata dia itu langsung lebih pelan. Kata kalimatnya tadi cepat, terus kemudian lebih pelan. Artinya dia benar-benar memikirkan apa yang mau disampaikan, terus matanya juga melihat ke arah atas gitu ya. Artinya apa? Dia benar-benar mikir di ke atas, terus balik lagi. Sementara kalau ngomong yang lainnya langsung tetap melihat ke arah JJ terus. Begitu dia ngomong soal permintaan maaf gitu ya, tentang bagaimana dia beratnya dia melihat ke atas, dia sangat berpikir terkait hal itu. Jadi benar-benar diatur sedemikian rupa kata-katanya. Ya buat saya dia ekspresinya beneran sedih ya, genuine bahwa dia sedih. Buat saya JJ gak ada isu. Memang ketika dia cerita banyak sekali posisi-posisi ketika dia bilang bahwa dia sedih. Ketika dia cerita tentang tahu pertama apa yang dilakukan, itu benar-benar semua ekspresinya adalah genuine sadness. Jadi memang sedih. Tolong difahami bahwa apa yang dialami JJ ini gak ringan. Ini sesuatu yang berat. Jadi buat saya bisa jadi JJ itu merasa bahwa dia sudah berbuat banyak nih gitu, dan perlu tanda petik diakui juga, diterima juga. Nah itu adalah salah satu cara dia untuk ngasih tahu ke orang-orang, gue gini loh gitu loh. Nggak gampang loh jadi gue, istilahnya gitu. Gini, yang perlu dilihat sebetulnya adalah ya ada sesuatu yang lebih menarik sebetulnya daripada kata-katanya Raffi di situ. Kata Raffi di situ adalah sebuah kata-kata yang sifatnya
berusaha untuk mengerti kondisi yang sedang dialami oleh JJ, titik sampai situ. Yang perlu dipertanyakan justru adalah, coba sadar nggak bahwa Raffi itu meminta maaf itu berkali-kali, 2 atau 3 kali kalau nggak salah, dan di akhir selalu diulangi dengan terima kasih kamu udah jadi laki-laki menyayang, terima kasih kamu jadi suami yang terbaik, terima kasih. Seperti itu, dan itu berkali-kali. Kalau kita bicara tentang ilmu komunikasi psikologi, sesuatu yang diulang itu kan sebetulnya mau dimasuk ke sesuatu yang masuk ke pikiran bawah sadar orang. Sama aja kayak kalau misalnya kita mengulang-ulang topik di sosial media, lama-lama semua orang kepikiran, ada di tomanya mereka, top of mind awareness. Itu akan muncul di seluruh media gitu, jadi kemudian pelan-pelan gitu ya, nyebar, crawling di pikiran bawah sadar orang. Ya, dan ini diulang-ulang sama dia 3 kali, 2 atau 3 kali gitu loh. Minta maaf, terus memuji, minta maaf, memuji. Nah, perlu dilihat bahwa orang Indonesia ini nggak kebetulan. Saya nggak percaya kalau ini kebetulan. Karena buat banyak masyarakat Indonesia, begitu orang sudah minta maaf, maka satu masalah selesai. Kedua, ya selain masalah selesai, orang yang minta maaf itu dianggap berjiwa besar. Apalagi orang yang minta maaf itu bukan orang yang melakukan kesalahan. Yang salah tetap Sanas, karena itu pelanggaran komitmen. Tetapi bahwa JJ pasti berperan, dan itu diakui JJ loh, gitu loh, ya, diakui JJ. Itu keren buat saya gitu. Satu, ini untuk memperbaiki citranya JJ yang udah ada dibilang laki-laki lembek lah, laki-laki nggak tegas lah, segala macam kan gitu. Dengan konten ini, JJ dibenerin nih citranya. Nah, plus satu lagi, gitu. Dengan apa? Minta maaf atas nama keluarga, atas nama adiknya, segala macam. Itu ya kita tahu Raffi sudah terkenal gitu, nggak butuh lebih terkenal. Kalau ngomong kayak gitu, ya nggak butuh lebih terkenal lagi. Tapi nggak gitu. Kalau tidak di-maintain terus di atas, lama-lama kan ketutup juga, turun juga. Di-maintain, salah satunya konten ini buat saya, ya, naikin nama Raffi. Gitu ya, bukan nama lah ya, untuk menaikkan derajatnya lebih tinggi lagi gitu buat saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.